Damai sejahtera Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama Anda. Para pelajar, pengikut-pengikut Kristus dan murid-murid Kristus sekalian. Dalam kesempatan ini, Bishop ingin meneruskan pencerahan dan rungkaian tentang pelajaran kita dalam kitab Injil Yohanes. Sebagaimana saya katakan dari kesaksian dulunya, ketika awal Bishop menjadi pelajar Alkitab dan juga pengikut Kristus, Bishop telah ambil inisiatif untuk mempelajari Alkitab yang bermula dari kitab Injil Yohanes, dan sudah 40 tahun bisa melayani Tuhan di benua-benua di dunia ini, dan kitab Yohanes telah memberikan saya landasan dan fondasi iman yang amat kukuh untuk membangun pengajaran doktrin Bishop tentang kristologi dan bibliologi, dan seterusnya teologi sistematika di dalam Holy Spirit Institute College kami. Nah, pelajaran yang dulu adalah bab 5, sekarang kita sudah masuk kepada pelajaran bab ke-6 atau pasal ke-6 daripada kitab Yohanes. Ayat demi ayat, perikop demi perikop, dan saya berdoa supaya Roh Kudus akan menginspirasi dan memberikan ilham kepada Anda untuk mengetahui keindahannya, cerita, keindahannya, penyampaian dan pengajaran Kristus di dalam kitab Yohanes. Yohanes bab yang ke-6 ayat 1, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang dia adakan terhadap orang-orang sakit. Jadi, fokus pelayanan Yesus adalah di sekitar danau ataupun tasik besar Galilea, yaitu danau yang dipanggil Tiberias di sebelah utara Yerusalem. Ada tasik besar. Dan entah kenapa dia suka akan tempat ini, tapi dia memang beberapa kali bersama muridnya naik perahu. Bahkan ramai daripada murid-murid Yesus seperti Petrus, Yakobus, Andreas, dan Yohanes telah menjadikan karir mereka sebagai penjala ikan, dan bisnis mereka adalah menjadi penjual ikan yang mereka dapat dari tasik ini. Tapi setelah mereka mengikuti Yesus, Tuhan Yesus berkata, kamu akan menjadi penjala manusia. Dan disinilah tempatnya sebelum Yesus pergi ke Yerusalem, yang telah menarik perhatian orang ramai untuk mendengar dan datang mendengar pengajaran, doktrin, dan juga nasihat dan kata-kata nubuat, kata-kata hikmat yang keluar dari mulut Yesus Kristus Tuhan kita. Dikatakan di sini orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Kenapa? Ini bukan ratusan, ini ribuan. Bahkan mencecah 5.000. Enggak dipergunakan media sosial, enggak ada YouTube, enggak ada TikTok, enggak ada Instagram. Tidak ada. Bahkan dia tidak ada sinagog pun. Yesus ini adalah orang luar
yang bukan dibentuk dan dididik oleh para ahli-ahli teolog atau para Taurat, ahli-ahli Taurat, di mana mereka bersekolah di sinagoge, terutamanya di Yerusalem. Yerusalem adalah pusat keagamaan orang Yahudi waktu itu. Tapi Yesus dengan kaedahnya yang simple ya, dia mengajar bukan di dalam gedung, tetapi di tepi-tepi danau Galilea yaitu Tiberias. Tapi ribuan orang datang karena mereka melihat, ayat 2, mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Di dalam ucapan Petrus dikatakan bagaimana Yesus telah diurapi oleh Roh Kudus dan dengan kuasa Allah dia pergi bukan hanya mengajar tapi melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat kesembuhan kepada orang-orang yang sakit, orang lumpuh, orang tuli, bisu, buta, yang dirasuk setan. Yesus menyembuhkan mereka. Haleluya. Itu semua adalah karena kuasa yang dia terima dari Allah. Itu semua adalah karena urapan daripada Roh Kudus yang bekerja melalui karunia-karunia Roh Kudus dalam hidup Yesus yang tidak ada limitasinya. Unlimited power. Itulah perbedaan antara Tuhan Yesus Kristus dan para ahli Taurat, Saduki dan pemimpin-pemimpin agama di Yerusalem. Teologianya praktis. Makanya di dalam HCSI College ada sarjana teologi praktikal, teologi yang sistematik. Ya, karena kita tumpukan perhatian tentang kristologi dan bibliologi. Yesus memiliki teologi atau doktrin yang amat sistematik tetapi juga praktikal sekali. Dia duduk di tepi, ya kadang dia berkhotbah, mengajar di bukit. Dia mempraktekkan apa yang dia pelajari dari Bapa di surga. Dia mempraktikkan apa yang dia ajarkan melalui ya dengan kuasa, dengan tanda-tanda. Nah, orang mencari itu. Mereka mencari sesuatu yang bukan hanya mulut perkataan. Sebagaimana Musa yang memberikan 10 hukum dan pengajaran-pengajaran kitab Tanakh dan Taurat dalam perjanjian lama, tetapi Musa ketika membawa mereka, sementara mereka berjalan selama 40 tahun dari perhambaan Mesir menuju ke tanah Kanaan di padang pasir, Musa menerima hukum Tuhan itu. Taurat ditulis, tetapi juga Musa adalah nabi yang disertai dengan kuasa, otoritas dan tanda-tanda mujizat yang menyembuhkan dan mujizat-mujizat yang luar biasa daripada Tuhan sendiri. Bahkan melihat Sakinah glory, kemuliaan Tuhan turun. Setiap hari mereka melihat tanda ini. Apa tandanya? Sebelah malam ada cahaya, pillar of fire, menjadi terang dan penuntun dan dari tengah kesejukan itu memanaskan badan mereka dengan adanya api Tuhan. Itu tiap hari selama 40 tahun. Manakala sebelah siang ada payung besar yang berupa awan berjalan bersama mereka sehingga mereka tidak mati kelaparan ataupun kehausan ataupun kepanasan oleh panas terik matahari, kepanasan di padang pasir gurun. Mereka melihat itu.
Tuhan memimpin mereka melalui malaikatnya selama 40 hari 40 tahun. 40 tahun. Dan mereka perlukan makanan, Tuhan kirim burung-burung, daging. Tuhan kirim setiap hari, pagi, makanan malaikat dari surga yang dipanggil mana. Mereka melihat mujizat itu di depan mata. Makanya Taurat Tuhan itu diberikan disertai tanda-tanda. Buku kitab itu ditulis Musa selama 40 tahun itu menjadi real, menjadi nyata di depan mata. Menyebabkan orang melihat pekerjaan Tuhan, tangan Tuhan. Nah, begitu juga dengan Yesus. Yesus mengajar, memberitakan firman, berkata bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi ada tanda-tanda dan mujizat menyertai pelayanannya. Bisa berdoa supaya Anda, kalau Anda menjadi seorang pengajar juga, disertai tanda-tanda dan kuasa Roh Kudus Tuhan. Oh, setiap malam saya katakan, setiap pagi, Roh Kudus sertai saya. Roh Kudus urapi saya. Urapi tangan hamba, supaya melalui tangan ini tanda-tanda mujizat tiadakan. Urapi mulut hamba, supaya melalui percakapan dan melalui otoritas ada kuasa mengusir setan. Supaya saya menjadi seorang pengajar yang bukan hanya muluk-muluk di mulut, tetapi dibuktikan melalui tanda-tanda dan kuasa untuk menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan itu, bahwa saya adalah hamba-Mu Tuhan. Roh Kudus sertai saya. Itu yang bisa lakukan setiap hari. Itulah sebabnya banyak orang mengikuti dia. Ayat 2. Karena mereka melihat mujizat-mujizat ini. Mujizat dan penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi motivasi yang membuat orang mengikuti dia adalah yang sakit, yang lemah, yang dirasuk setan, dan yang ditolak oleh golongan atasan, orang-orang miskin, orang-orang timpang, orang lumpuh. Yesus pergi menyembuhkan mereka dan berkata, engkau telah sembuh, berhentilah berbuat dosa, supaya jangan tertimpa kepadamu yang lebih jahat. Seperti bab 5 tadi, penyembuhan seorang yang lumpuh di kolam itu. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya tidak terjadi tertimpa kepadamu musibah yang lebih dahsyat. Yesus practically just taught simple theology, but his theology carry power, authority, and words. That what makes him so attracted. Beribu-ribu orang datang, bahkan mencecah 7.000, karena mereka melihat perbuatan-perbuatan mujizat dan tanda-tanda. Yesus ini seorang rabi, bukan hanya melalui perkataan hikmat dan pengetahuan dan pengajaran, tetapi seorang yang disertai kuasa dan tanda-tanda mujizat. Ini yang hilang dalam kehidupan banyak gereja, hamba Tuhan, dan anak-anak Tuhan. Kita seharusnya bila disentuh oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, kita disertai dengan mujizat-mujizat. Itu bukti, satu cara Tuhan membuktikan penyertaan dalam hidup kita. Ayat 3, dan Yesus naik ke atas gunung. Di gunung. Dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Berarti tempatnya itu banyak gunung. Dia naik ke gunung. Ada sebab. Bila kau berada di gunung, itu di lembah, tidak payah loudspeaker. Tidak payah mikrofon, tidak payah. Karena bila dia bersuara teriak itu, ekonya itu boleh didengar sehingga puluhan miles, kilometer. Menjadi otomatis menjadi satu sound system yang
boleh didengar oleh ribuan orang, ratusan orang. Jadi dia kena naik di atas bukit. Supaya bila dia bersuara, yang di bawah bisa mendengar. Ya. Dan dia duduk. Jadi kalau dalam sistem teologi ini, berkhotbah itu tidak semestinya berdiri. Itu kan kadang etika bilang kalau khotbah mesti berdiri di atas mimbar kan? Enggak. Di sini Yesus naik ke atas gunung dan duduk. Dengan murid-muridnya dia duduk. Kayak bishop sekarang, saya tidak berdiri berkhotbah, saya duduk mengajar. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Paskah ayat 4 ya. Paskah adalah satu daripada perayaan orang Yahudi untuk memperingati Passover. Memperingati di mana satu ketika dulu malaikat maut melalui pintu ketika mereka di Egypt, di Mesir, dan darah anak domba itu dioles di muka pintu. Bila malaikat nampak itu, dia tidak masuk untuk membunuh anak lelaki tunggal, anak lelaki yang tua. Ketika Tuhan memerintahkan malaikat membunuh anak laki-laki di semua bangsa di Mesir, tetapi ketika malaikat Tuhan melihat darah domba dioles di pintu, dia lewati. Passover. Itu maksudnya. Passover dalam bahasa Inggris adalah dia melewati. Dan dipanggil Paskah. Paskah dalam bahasa Indonesia. Jadi mereka merayakan, memperingati ini sebagai peringatan mereka dilepaskan daripada perhambaan Mesir. Tetapi juga dilepaskan daripada anaknya dibunuh. Dan Yesus itu lambang anak domba itu yang telah dikorbankan. Dan darah Kristus dengan iman dioleskan di pintu hati kita sehingga maut, kematian tidak melalui, karena sudah disucikan, diampuni, dan ditutupi dosa-dosa kita oleh darah domba Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Amin. Ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, salah seorang muridnya, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Berbondong-bondong. Anda akan melihat ribuan orang mengikuti dia karena melihat mujizat ini. Tetapi setelah beberapa hari, Yesus melihat juga keperluan jasmani, mereka perlu makan. Dan makanan kebiasaan orang-orang di situ ketika zaman Yesus bukan nasi, tetapi roti, bread. Itulah makanan sehari-harian mereka, roti dengan ikan, kadang dengan daging domba, ya. Itulah makanan mereka setiap hari. Jadi jangan kata, kenapa Yesus harus gunakan, Yesus berkata roti, kenapa tidak beras, padi? Oh, itu bukan makanan mereka. Di zaman Yesus, makanan mereka adalah roti atau bread. Dan itulah dia bertanya kepada muridnya, Filipus. Dia berkata, Filipus, di mana kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan? Nah, sebagai seorang murid Tuhan, Tuhan juga tahu keperluan-keperluan kita, bukan setakat mendengar pengajaran firman Tuhan, tapi berkat. Ini dipanggil berkat untuk memenuhi keperluan kita. Dan dia sebut di sini dua benda. Satu, membeli. Membeli maksud dia mesti ada uang. Roti itu makanan. Di manakah kita akan membeli roti? Yesus tahu sistem ini. Bahwa makanan itu perlu dibeli. Roti itu perlu dibeli. Jadi kalau tidak ada uang, kalau Tuhan tidak memberkati kita secara keuangan, ya bagaimana kita dapat membeli makanan? Itulah saya katakan Yesus tahu sistem ekonomi ini. Makanya Tuhan membuka pintu buat kita untuk berusaha. Dalam dunia perniagaan dan usaha dan sebagainya. Hamba Tuhan, anak-anak Tuhan jangan jadi malas dan berkata,
kita seperti Musa. Zaman dulu roti mana dari surga jatuh, pop, masuk begitu, kita boleh makan. Atau uang akan berterbangan jatuh dari surga kalau Tuhan berikan kami uang. Dan jatuh begitu. Oh, kalau begitu hancur ekonomi negara. Kalau ada uang dari surga, itu uang bukan uang asli, itu uang palsu. Kita harus berusaha mempertingkatkan value added in our life, mempertingkatkan nilai tambah dalam hidup kita sehingga kita berharga. Dan bila kita bekerja, orang memberikan upah, atau dengan kerajaan orang memberikan kita gaji atau upah untuk kita hidup sebagai seorang karyawan, ataupun dapat membeli mobil, dapat membeli makanan untuk keluarga, dapat membeli rumah dengan uang. Tapi kalau roti, kita perlu uang. Nah, bukan salah, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Maksudnya, uang itu bukan jahat, tetapi bila engkau menjadi ketagihan akan uang, karena uang boleh menghancurkan hidup kita. Uang menjadi master, memperhambakan hidup manusia. Jangan. Biar kita yang master kepada uang. Let us master money. So di sini dia katakan membeli, maksud dia melibatkan uang. Filipus, di mana kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan. Ayat 6. Hal itu dikatakannya untuk mencoba dia. Mencoba. Kadang itu banyak kali dalam hidup bishop itu kelaparan, tidak ada uang. Apakah saya perlu mencuri uang? Apakah saya perlu mencuri makanan supaya kelaparan saya itu, supaya saya dapat memenuhi keperluan? Tidak, itu cobaan. Kadang Tuhan biarkan kita diuji iman itu. Dalam hidup bishop melayani, kadang tidak ada uang. Saya melayani 40 tahun selama ini bukan karena ada gaji atau saya bekerja dengan organisasi gereja. Enggak, saya terjun karena panggilan Tuhan. Suara Roh Kudus itu berbicara sebagai penginjil, sebagai pemberita Injil. Dan saya terjun dengan iman ke dalam pelayanan selama 40 tahun itu karena saya percaya kalau Tuhan yang memanggil saya, dia akan memberikan saya berkat. Dan puji Tuhan, hari ini Tuhan memberkati pelayanan bishop. Nah, kadang Tuhan mau mencobai kita. Dikatakan dalam ayat 6, hal ini dikatakan untuk mencobai dia sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dia lakukannya. Tuhan tahu keperluan kita. Tuhan tahu keperluan itu untuk makanan. Tapi Yesus ingin memberikan pengajaran dalam ayat 6 ini bahwa uang bukan segala-galanya. Amin. Uang bukan segala-galanya. Ada benda yang lebih daripada uang. Apa? Iman. Kuasa Tuhan. Iman kepada kuasa Tuhan. Nah, kita lihat di sini bagaimana Yesus memperoleh makanan tanpa membeli uang. Jawab Filipus ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka meskipun sedikit sepotong kecil. Bayangkan, kalau 10 orang mungkin cukup. Tapi kalau nggak salah saya, yang mengikuti Yesus itu ribuan orang. Berarti uang bisa, tapi jutaan kalau Indonesia. Ratusan atau ribuan ringgit kalau Malaysia. Atau ribuan dolar kalau dolar. Kamu ada uang sebanyak itu enggak? Bishop enggak ada uang sebanyak itu. Kadang orang minta berkat dengan bishop. Ya saya ada servis kredit dari bank. Itu saya bilang saya bisa pinjamkan kepada kamu. Tapi harus dibayar balik. Sebab bishop enggak ada uang.
Tapi segala sesuatu Tuhan memberi kecukupan. Makanan, minuman, pakaian, beras, roti, ikan. Ya. Kalau nggak ada uang, saya masih ingat sewaktu kami hidup di kampung tahun 70-an. Kami tidak punya uang, tapi kan kami kaya. Bapak, mama saya kaya dengan tanah, dengan untuk menanam sayur-sayuran, sungai, untuk mencari ikan. Bapak saya seorang pemburu, ada senapang. Tiap minggu dia pergi ke hutan memburu binatang. Ya. Supaya ada makanan. Ya. Dan banyak buah-buahan kami ditanam. Dan kami juga menjadi petani menanam padi. Nggak perlu uang. Yang paling perlu uang hanyalah beli gula, minyak, dengan garam. Jadi jangan bilang, oh hari ini Bishop semua perlu uang. Enggak. Di dalam kitab 6 ini, Yesus ingin memberi pengajaran pada kita bahwa uang bukan segala-galanya. Coba. 200 dinar untuk membeli roti pun tidak cukup. Dan kalau tidak ada uang, Filipus bilang, kalau tidak ada uang maksudnya, tidak cukup uang. 200 dinar pun tidak cukup. Ayat 8. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Apakah artinya itu untuk sebanyak itu? Jadi, Andreas ada lihat seorang anak ini memiliki 5 roti, 5 jelai roti, dan 2 ikan. Ini untuk cukup untuk makanan seorang budak kecil seharian. Makanan sarapan lah begitu. Rupanya di dalam orang ramai berbondong-bondong ini mereka bawa makanan. Tetapi itu saja. Tapi setelah setengah hari atau sepanjang hari mereka mengikuti Yesus dalam ribuan, Yesus tahu mereka lapar. Yesus mengetahui keperluan manusia. Tapi Yesus mau mereka berandal, bersandar kepada Tuhan sumber. Dia ada banyak sumber untuk mendapatkan makanan. Tuhan boleh memakai malaikat Tuhan untuk membawa makanan. Saya sudah melihat itu dalam kisah nabi-nabi Tuhan seperti Nabi Elisa, Nabi Elia. Tuhan kirim burung-burung membawa daging kepada nabi. Membawa daging untuk memberi makan kepada nabi. Nabi Elia, Nabi Elisa. Tuhan mengirim malaikat-malaikat yang membawa makanan kepada nabi-nabi Tuhan. Tidak semestinya uang. Tetapi di sini Andreas memberikan pencerahan sedikitlah. Ada seorang anak mempunyai 5 roti dan 2 ikan ini. Ayat 10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Amat penting. Setiap tindakan Kristus itu dengan Roh Kudus, dia ada sebab dan tujuan. Bukan mereka menyuruh orang-orang itu pulang, tetapi Yesus menyuruh mereka duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Coba. 5.000. Kalau kamu mau menghitung, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Hanya laki-laki. Kalau perempuan dan laki-laki dan anak-anak kecil mungkin mencecah 7.000. Ada Alkitab mengatakan mencecah 7.000. Ada dikatakan di sini dalam kitab lain jumlahnya mencecah 7.000. Jadi ayat 11, Yesus mengambil roti itu. Roti, 5 jelai roti. Yesus mengambil 5 jelai roti itu.
mengucap syukur, lalu tiba-tiba dia hanya membagi-bagi. Enggak tahu bagaimana, mungkin dikoyak begini, dibagi. Dikoyak begini, dibagi. Tapi senantiasa ada, dikoyak ada lagi, dibagi-bagi. Berarti mulalah terjadi sesuatu yang di luar kekuatan fisik, ya, di luar kemampuan kilang membuat roti. Orang membuat roti dari jagung atau dari benda lain. Tiada proses. Sama seperti Yesus mengubah air menjadi anggur. Tidak ada proses mengolah, mengambil daripada gandum untuk diolah menjadi roti. Tidak ada. Cuma 5 roti ini. Dia ambil dasar, the basics. Dan dia mulai bagi-bagikan. Setelah mengucap syukur, maksud dia mengucap syukur kepada Bapa di surga. Jangan lupa senantiasa, kalau Anda nampak makanan terhidang kecil, tidak banyak, kalau engkau mengucap syukur pada Tuhan, jumlah kuantiti yang kecil ini bisa mengenyangkan kita, bahkan ada lebihan. Senantiasa bisa melihat mujizat itu. Bila saya melihat tidak banyak makanan, nasi kah, ikan, saya katakan terima kasih Bapa di surga. Saya mengucap syukur di atas segala pemberian engkau berikan kepada hamba-Mu. Dan kami terima ini di dalam nama Yesus. Dan bila besok makan, kenyang. Sedikit sudah kenyang. Karena rohani saya sudah kenyang dengan ucapan syukur. Dan itu sudah mengenyangkan kita. Ya, mengenyangkan kita. Tapi di sini kita melihat, dikatakan dia mengucap syukur, membagi-bagi kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan sebanyak yang mereka kehendaki. Dengan 2 ekor ikan yang masak itu dibagi-bagikan. Tidak pernah habis-habis. Yesus membagi-bagikan roti dan 2 ikan itu sehingga 5.000 orang itu dapat kenyang. Dapat makan. Berarti terjadi satu mujizat yang melebihi kuasa fisik, kuasa ciptaan manusia, kuasa perbuatan manusia. Dengan adanya bekalan hanya 5 jelai roti dan 2 ikan, dia dapat pecah-pecahkan itu untuk sampai kenyang orang. Ya. Sebanyak yang mereka kehendaki. Maksudnya surplus. There is no lacking. Sampai kenyang. Wah, hebat kan? 5 roti, 2 ikan. Bila berada di tangan Tuhan, menjadi mujizat. Bersyukurlah dengan apa yang Anda ada. Mungkin uang hanya 1.500.000 atau 100 ringgit. Katakan, Tuhan, ini saja saya mampu. Biarlah ini dapat memberikan kebijaksanaan pada saya untuk melengkapi keperluan saya. Dengan 100 ringgit. Kamu mungkin dapat memperoleh makanan banyak. Membeli banyak karena bijaksana. Dan juga bergantung kepada kuasa Tuhan. Apa yang bisa terima hari ini? Keuangan, makanan, pakaian, saya bersyukur. Saya katakan terima kasih dan Tuhan gunakan hamba-Mu menggunakan ini dengan hikmat dan pengetahuan. Dan saya tidak pada serba kekurangan. Ada masanya kekurangan tetapi itu ujian. Tapi senantiasa bila bisa perlukan sesuatu, saya bawa dalam doa. Istri bishop juga seorang yang general iman, yang imannya kuat. Dia katakan, Papi, Daddy, saya mau beli ini mobil. Berdoa, Tuhan, berikan kami hikmat dalam dunia usaha kami, supaya kami dapat jual rumah atau jual tanah ini. Yaitu satu bisnis bishop ya. Dan kami dapat membeli, dan bulan lalu kami dapat beli 2 mobil bulan Desember. Dengan hasil usaha kami dapat jual tanah, dan broker itu kami dapat broker fee. Beli tunai mobil, 2 mobil untuk keperluan transportasi para anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang datang mengunjungi bishop. Maksudnya, meskipun tangan kita itu ketat, tapi Tuhan mulai membuka jalan.
dengan 5 roti, 2 ikan. Nggak banyak modalnya itu. Tapi bila berada di tangan Tuhan, mujizat mulai terjadi. Amin. Haleluya. Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Jadi sisa-sisa itu pun jangan dibuang. Kumpulkan untuk tujuan lain, mungkin untuk makanan kepada binatang-binatang ternakan. Ya, jangan ada sisa-sisa untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Tetapi itu pemberian Tuhan, itu kita harus bersyukur. Amin. Maka ayat 13, mereka pun mengumpulnya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Mereka kumpul dari 5.000 orang itu, sisa-sisa. Kenapa ada sisa-sisa? Kenapa? Itu menunjukkan bahwa makanan itu lebih, melimpah. 5.000 orang itu cukup kenyang, bahkan melimpah. Ada sisa. Hanya dari 5 roti 2 ikan. Berapa saja harga 5 roti 2 ikan? Harganya berapa? Tetapi bisa mengenyangkan, bahkan lebih. Karena berada di tangan Tuhan, berada di tangan kuasa Roh Kudus. Disyukuri oleh Yesus. Harus kita belajar macam ini. Bersyukur dengan apa yang ada. Kalau Tuhan berikan hanya ini, jangan cemburu melihat orang ada lebih. Bersyukur yang kita ada. Dan itu akan memuaskan hidup kita. Ketika ayat 14, orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Mujizat itulah satu meterai bahwa dia bukan ordinary person. The miracle that Jesus performed is not an ordinary works. It is a supernatural manifestation of His power and ability. Satu endorsi bahwa dia bukan seorang orang biasa. Satu saja ucapan yang layak dia terima dari orang-orang bahwa dia ini nabi, prophet, mulut Allah. Dia ini diutus dari Tuhan. Dia bukanlah orang biasa, tetapi seorang yang diurapi, yang dipilih. Waktu itu satu saja gelar untuk dia yang boleh melakukan perbuatan besar dan juga melakukan ini, yaitu nabi. Asal seseorang melakukan yang luar biasa itu, di antara mereka, pada zaman mereka, dia dipanggil nabi. Nabi maksudnya mulut Tuhan. Nabi maksudnya utusan Tuhan. Dan inilah dia benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ayat 15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Mereka sedang menanti nabi yang dinubuatkan oleh Musa. Mereka sedang menanti apa yang dinubuatkan oleh orang-orang nabi sedahulu, bahwa dia akan datang seorang raja yang memerintah. Raja yang memberikan jawaban dan kecukupan. Mereka menjadikan Yesus sebagai raja, dan kalau dia biarkan, pasti Yesus menjadi raja. Raja yang memerintah. Tetapi dikatakan di sini, dia tidak mau. Oh, kalau orang lain, orang mau. Dipilih oleh manusia. Yesus melihat kerajaan surga. Dia datang buat masa itu. Bukan untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun. Tidak. Dia tahu masanya belum sampai. Alkitab berkata akan tiba masanya Yesus akan turun. Datang kedua kali dan mulai memerintah sebagai raja selama 1000 tahun. Bishop berharap Bishop menjadi sebagian daripada
kerajaan itu. Tetapi ketika itu bukanlah masa dia memerintah sebagai raja, tetapi dia membawa kerajaan Allah, yaitu kerajaan rohani dari Bapa. Dia sepertinya ingin menyatakan akan tiba masanya, akan datang kerajaan literal, di mana Yesus betul-betul memerintah selama 1.000 tahun atau millennium kingdom. Di dalam kitab Wahyu dikatakan Yesus benar-benar akan turun. Bila? Bishop tidak tahu. Tapi itu sudah dinubuatkan akan datang masanya. Dia akan memerintah, menjadikan Yerusalem itu sebagai ibu kota, dan memerintah selama 1.000 tahun sebagai raja. Akan tiba masanya, tapi belum. Waktu ini, Yohanes bab 6, belum. Tapi dia datang membawa kerajaan Bapa, kerajaan Allah. Dan inti Injil kerajaan itu adalah bertobat. Datang kepada Tuhan, tinggalkan dosa. Inti Injil waktu itu adalah penebusan melalui pengorbanan Kristus dan nyawanya di kayu salib, supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bila kau berseru kepada nama Tuhan Yesus, selamatkan saya mau bertobat Tuhan, saya mau menjadi pengikut Tuhan. Itulah inti kerajaan yang dia bawa, kerajaan rohani ini. Maka dia tidak mau, dipaksa. Dikatakan dia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dia tahu panggilannya. Haleluya. Saya berdoa supaya Anda juga mengalami hal yang demikian. Mujizat Tuhan itu banyak kali dalam hidup Bishop, sehingga Bishop diberkati sampai hari ini. Kembali nanti dalam modul seterusnya kita akan berbicara. Kasih karunia Allah, kasih Allah Bapa, kasih karunia Kristus, dan kuasa Roh Kudus dan pimpinan Roh Kristus menyertai Anda. Amin.